Ulang, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membacakan tentang peraturan PSBB 2020 yang akan dibacakan pertama oleh Pasca Raisa. Virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona ini biasanya menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menular. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, adanya pencegahan yang terbaik yaitu menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Yang kedua akan dibacakan oleh Nida. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori orang dalam pemantauan maupun PDP pasien dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta pelengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dengan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum dan sedang bersama orang lain. Pemerintah menganjurkan masyarakat Indonesia untuk melakukan physical distancing, dikarenakan untuk bisa menjaga jarak agar masyarakat tidak mudah tertular oleh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan karantina untuk warganya, di mana karantinaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 1 Angka 1, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 1 Angka 6, kekarantinaan adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau dari barang dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Ada beberapa pembagian kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Pasal 1 Angka 8, karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pasal 1 angka 9, karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pasal 1 angka 10, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk memberlakukan karantina mandiri saat merasa terinfeksi dan setelah berkontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu Pasal 1 Angka 11. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rotadin. Pemberlakuan PSBB diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau dapat dikatakan COVID-19. Pasal 1 angka 1. 1. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi coronavirus. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Dalam kriteria pemberlakuan PSBB ini diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau dapat dikatakan COVID-19. Pasal 2, untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, suatu wilayah atau provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah antar negara lain. Pelaksanaan PSBB memuat dalam bab ketiga, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, Pasal 12. Dalam hal pembatasan sosial berskala besar, telah ditetapkan oleh Menteri Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten, mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih. Dan pasal 13, yang pertama, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, B. Pembatasan kegiatan keagamaan, C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, D. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, E. Pembatasan moda transportasi, F. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Ayat 2, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama masa inkubasi, terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat banyak penyebaran. Ayat 3, peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, dan bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Ayat 4, pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Ayat 5, pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Ayat 6, pembatasan
kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Ayat 7, pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan untuk A. supermarket, minimarket, pasar, toko dan tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Huruf B, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan C, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya, termasuk kegiatan olahraga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karen. Ayat 8, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang, serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Ayat 9, pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D, dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya, serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Ayat 10, pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dikecualikan untuk A. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Dan B. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Ayat 11, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 ayat 1, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola atau penanggung jawab, fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Ayat kedua, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Stay healthy, tetap ikuti aturan pemerintah. Stay safe. Terima kasih. Thank you, guys. Stay safe and stay healthy.